Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Salam rahayu, rahayu rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Ilahi antam maksudi, waritoka matlubi, atini mahabataka wal ma'rifataka. Jangan lupa ngopi. Bismillah. Alhamdulillah, wasyukurillah, wal nikmatillah. Ya, kali ini Kang Edi akan sedikit sedikit aja ya karena udah banyak yang paham dan banyak tutorial yang udah menjelaskan tentang ini. Nah, kali ini Kang Edi akan jawab tentang keutamaan keutamaan kita minum yang namanya gahwah atau kopi. Nah, kenapa? Soalnya banyak yang nanya kenapa setiap VT-nya Gus Beling katanya. Gus Beling atau Kang Edi ini tidak luput tidak luput itu apa ya, tidak lepas selalu membawa segelas kopi dan selalu diminum, dan pasti di setiap video-videonya Kang Edi yang sekian ratus video itu rata-rata semuanya minum kopi ya, dan ada tutorial, ada kopinya, membuat segelas kopi kopi hitam tentunya ya. Dan kopi hitam ini kalau yang nggak suka gula memang tanpa gula dalam artian agak pahit gitu ya. Nah, kalau suka gula usahakan gulanya menggunakan gula aren atau gula gula merah, itu secukupnya saja. Dan kalau bisa juga ini usahakan kopinya kopi yang murni, kopi yang asli ya. Kita sangrai, kita blender sendiri, atau memang beli yang udah bubukan, beli yang ori yang asli. Nah, di sini Kang Edi akan sedikit sampaikan anjuran yang juga sudah disampaikan para ulama ya, para ulama-ulama yang cukup ya bisa dipertanggungjawabkan ya secara dunia dan akhiratnya. Jadi beliau pernah menyampaikan beberapa hal, salah satunya yang pernah disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan tentang hikmah atau anjuran manfaat minum kopi hitam ini ya. Kopi hitam tentunya tadi udah yang dijelaskan kopi hitam ini seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama diriwayatkan oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menyampaikan bahwa minumlah kopi, olehnya akan tergerak kecerdasan otak kita, kita akan lebih reaktif, kita akan lebih cerdas dalam berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, relaksasilah dengan kopi supaya di dalam dirimu itu ada reaksi-reaksi positif di dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Nah, selain juga untuk merelaksasi pikiran kita, merelaksasi saraf-saraf di dalam diri kita, dan kopi hitam itu ternyata dapat meningkatkan stamina di dalam tubuh kita untuk kita lebih dekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makanya di majelis ilmu, Kang ini juga pernah mengalami di majelis ilmu dulu pasti disediakan atau diberikan kopi ya, disediakan kopi, dan pasti itu ada kopi hitam, dan biasanya gulanya disendirikan gitu ya. Kalau Kang Edi suka kopi tapi tidak merokok, tapi suka kopi karena memang dulu waktu di majelis itu suka kopinya waktu di majelis, atau itu di majelis zikir. Dari situlah Kang Edi mulai suka minum kopi dulu di majelis zikir, seminggu 2 kali, hari Senin sama malam Jumat. Oke, kembali ke masalah anjuran kita minum kopi hitam oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Tadi poin selanjutnya bisa memperlancar pencernaan. Ya, kopi itu bisa memperlancar pencernaan. Maaf ini, biasanya kalau suka BAB-nya agak susah, diminumkan kopi yang panas, tapi biarin agak anget dulu, jangan panas langsung diminum ya, wah bahaya itu. Biar agak anget dulu diminum, itu akan bisa melancarkan, tadi BAB tadi. Selain melancarkan pencernaan, BAB-nya kita lebih mudah. Dan itu terbukti dan dibuktikan oleh Kang Edi sendiri. Nah, tadi selain mencerdaskan, kemudian lebih inspiratif ya, juga memperlancar peredaran darah, memperlancar
memperlancar kita saat mau ke belakang gitu ya, dan selanjutnya menghilangkan dahak yang ada di dalam tenggorokan kita ya, mirip dengan pembersihan dahak itu mirip terapi gitu ya, terapi menghilangkan dahak, membersihkan dahak ya. Kemudian selanjutnya selain tadi membersihkan dahak, memperlancar pencernaan, kemudian lebih inspiratif, lebih semangat, kopi juga menurut beliau Syekh Nawawi Al-Bantani dapat mencerdaskan pikiran dalam mencapai tujuan. Nah, mencerdaskan pikiran dalam mencapai tujuan itu kita perlu ngopi. Nah, tentunya nggak cuma ngopi saja, tapi diimbangi dengan syariat ya, dengan usaha dan ikhtiar. Kemudian kita tawakal. Nah, itu sekali lagi menurut beliau Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan yang poin terakhir tadi, kopi itu bisa mencerdaskan pikiran dan bisa membantu untuk mencapai tujuan. Oke, kemudian riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, pernah mengatakan bahwa selagi kopi ini masih tersisa atau masih terasa di mulut kita dan masih tersisa di tenggorokan kita, maka para malaikat-malaikat akan beristighfar, memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Jadi ini juga diriwayatkan oleh Abbas Kumpul ya. Abbas Kumpul pernah menyampaikan di dalam penyampaian beliau, di dalam wejangan beliau, bahwa saat kita setelah minum kopi, kemudian kopi ini masih melengkat atau lengket di dalam mulut kita, masih melekat dan tersisa lengket aroma kopi ini di dalam tenggorokan kita ya, maka para malaikat-malaikat Allah itu beristighfar, subhanallah, beristighfar kepada Allah, memintakan ampunan kepada diri kita yang suka istiqomah minum kopi hitam. Karena diriwayatkan juga oleh para ulama yang lain, kita akan dijauhkan atau dijauhi oleh golongan-golongan jin. Jadi sekali lagi, kopi ini sungguh banyak manfaatnya dan sudah kami dijelaskan tadi dari atas sampai bawah. Diriwayatkan juga oleh para ulama-ulama besar Nusantara, tentunya juga ulama-ulama besar di luar Nusantara. Salah satunya beliau adalah Abbas Kumpul dan Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Kopi? Yuk, monggo, silakan. Alhamdulillah, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa.